Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Saku khusus di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Baitul Husna, Jalan Nusa Indah, Pejuang, Medan Satria, Harapan Indah, Bekasi. Dan insya Allah kita yang sedang menyaksikan acara ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentu saja keberkahan dari setiap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan setiap jiwa adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Inilah tema yang kita akan bahas bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Said Kutub dan Ustadz Jailani, yang tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. البخاري. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita yang mulia Al-Ustadz Abdurrahman Jailani Ujai. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya. Mata'anallah fi tuli hayati. Dan juga di sini ada Ustadz Agung dan juga yang hadir secara langsung jamaah Masjid Baitul Husna. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Tandanya sebentar lagi kita lebaran. Benar gak Bapak Ibu? Belum Bu, masih lama ya. Ini pada lemes-lemes, nampaknya seperti pada puasa nih. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas kita hidup di dunia ini yang pertama adalah sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang takwa. Kemudian juga tugas kita berikutnya hidup di dunia ini adalah sebagai dai, apapun profesi kita. Sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Perkataan yang paling dicatat oleh Allah adalah yaitu seseorang manakala menyampaikan kebaikan kepada orang lain untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang-orang beriman, sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Maka tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, tugas kita di dunia ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan hidup kita ini kecuali untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita menjadi manusia, yang harus kita lakukan, satu, mengabdi kepada Allah, dua, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketiga adalah menjadi pemimpin. Di antaranya yang pertama adalah memimpin diri kita sendiri. Bisa nggak kita menjaga diri kita sendiri? Di bulan Ramadan, Bapak Ibu diperintahkan untuk imsak, as-saum atau as-siyam. Kalau anak-anak sekarang ada yang menyampaikannya as-siyam, bukan ya, tapi as-siyam, mampu menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa itu remnya pakem banget. Bagaimana nggak pakem? Jangankan yang haram, yang halal saja dia mampu mengendalikannya. Makan minum halal atau haram? Halal. Di siang hari di bulan Ramadan halal atau haram? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita meninggalkannya menjadi haram. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan. Masya Allah, itulah orang yang puasa. Terjaga lisannya, terjaga pandangannya, hatinya. Kira-kira jam 5:30 sore Bapak Ibu dimaki-maki, dicela, sabar enggak? Sabar, nanti kita balas ba'da maghrib. Jangan ya. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai maghrib tidak bicarakan orang, bagus enggak? Bagus. Tidak seperti tetangga sebelah ya. Nah ini biasanya yang sering ngomongin orang itu bapak-bapak, kalau ibu-ibu nonton bola, masya Allah. Di sini ibu-ibunya solehah semua nih ya, masya Allah. Tidak seperti tetangga sebelah ya. Tapi kebetulan yang tetangga sebelah lagi mampir ke sini ya. Tapi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama harus menjaga diri dulu, Bu. Bisa mengendalikan diri. Kalau udah bisa, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memimpin keluarga. Memimpin keluarga. Suami harus tanggung jawab menjaga istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang suami ajak anak-anaknya untuk ke masjid. Yang laki-laki, benar atau benar? Suaminya harus sholat berjamaahnya di masjid, apalagi bulan Ramadan. Kalau laki-laki suami sering sholatnya di rumah, namanya laki-laki solehah ya. Pakaiin jilbab ya enggak? Ada orang tua ingin memakaikan anaknya jilbab, anaknya enggak mau keluar dari rumah. Yang salah bapaknya atau anaknya? Yang salah bapaknya, anaknya laki-laki dipakein jilbab ya. Nah ini kita harus menjadi pemimpin, menjadi suami yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata malaikat Jibril alaihissalam, yang pertama, celakalah, rugilah, siallah orang yang didatangkan bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua, yang besar yang kecil, yang tidak terhingga, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, celakalah, rugilah orang yang didatangkan kedua orang tua ke muka bumi, tidak menyebabkan dia masuk surga alias durhaka kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik.
Kita laki-laki pintu surganya ada di orang tua. Benar gak Bapak Ibu? Kita harus merawatnya. Namanya orang tua, sudah tua, sabar merawatnya. Benar gak? Sebentar lagi akan masuk surga. Benar gak Bapak Ibu? Namanya umur gak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti mah. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Ustadz, sembarangan. Doain guru kita panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ibu kalau lagi berantem dengan saudara tetangganya, kalau belum wafat jangan dikubur, ya. Harus menjaga diri, apalagi di bulan Ramadan, ya. Rawat orang tua, rawat mertua, sabar, insya Allah berkah. Kemudian mendidik anak, Bapak Ibu harus mendidik anak lama-lama besar, sabar mendidiknya, menjadi penghafal Quran, pecinta sunnah Nabi Muhammad SAW, ajak ke masjid. Kadang-kadang kadang-kadang bener gak? Namanya anak-anak lari-larian di masjid, bener gak? Wajar gak? Itu namanya anak-anak. Yang nggak wajar adalah yang lari-larian bapak. Itu namanya maling, bener gak? Lari-larian di dalam masjid. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah celakalah, rugilah orang yang disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah kita menjadi pemimpin di antara rakyat-rakyatnya. Masya Allah. Syaratnya taat kepada pemimpin itu kalau pemimpinnya menyuruh kepada kebaikan, sebagaimana qori kita menyampaikan, yaitu bersikap adil dan amanah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan penegasan kepada kita betapa ternyata bukanlah mudah tugas kita di muka bumi ini. Masing-masing kita adalah pemimpin bahkan untuk diri kita sendiri. Dalam segmentasi berikutnya nanti Ujai akan menjelaskan kepada kita sebuah hadis yang menegaskan betapa semua orang memiliki tanggung jawab. Kepala negara bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpin, bahkan tingkat yang paling kecil, pembantu rumah tangga bertanggung jawab terhadap barang-barang milik majikannya. Insya Allah kita akan sampai selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema setiap jiwa adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimanakah memaknai kalimat ini? Silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad. Huwa Ahmad wa Mahmud wa Hamid wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajad, amma ba'd. Guru kita yang sama kita hormati dan sama kita muliakan, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Ustadz Sayyid Kutub. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Begitu juga dengan host kita yang luar biasa sampai saat hari ini menemani kita ribuan bahkan jutaan episode kali ya. Masya Allah. Al Ustadz siapa Bu? Oh kenal kan Ustadz Agung, mantap. Ustadz Agung mudah-mudahan sehat juga, amin. Panjang umur, berkah dunia akhirat, amin ya robbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, masjid Baitul Husna. Emang belum diapalin, kagak ngeliat di luar, nungguin ibu nyaut makanya. Bapak-bapak, seluruh jamaah juga, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada,
Mudah-mudahan kitanya semua calon ahli sorga. Ya Rabbal, mau masuk sorga? Yakin? Mau duluan apa enggak? Cuman satu doang dah urusan sorga, mau, tapi diajak duluan, enggak. Bener apa bener? Ya Allah panjang umur, sehat walafiat untuk taat kepada Allah Subhanahu. Kullukum ra'in. Kata siapa itu? Assalamualaikum. Masih hidup apa pingsan ini urusannya? Kata siapa tuh Pak? Kullukum ra'in. Kata nah? Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Pertama katanya memakai kata kullu. Setiap. Kullu dibagi menjadi dua itu. Ada yang maknanya sebagian lil ba'd, ada yang maknanya lil jami, keseluruhan. Nah, maksud daripada hadis ini nih maknanya keseluruhan. Makanya setelah kullu pakai domirnya juga jamak, kum. Iya. Kata ganti dari kata ganti namanya. Domir antum. Iya kan, karena masuknya kullu kum. Ibu ngerti kagak ngerti, pokoknya dengerin aja dah lempongan begini ya. Orang dilihat dari muka ini ngomong apaan Ustaz. Pokoknya yang paham diambil, yang kagak paham udah diem aja udah ya. Insya maknanya kalian semua gitu. Jadi setiap kalian semua. Nah ini yang menarik. Kalau buat yang namanya perempuan biasanya kunna, antunna, betul nggak? Kalau laki-laki kum, antum, gitu ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini semuanya siapa Ustadz? Laki-laki doang, apa perempuan semua Ustadz? Gitu. Maka jawabnya mau laki mau perempuan. Tapi ditanya lagi Ustadz, tapi kan domirnya antum kum. Kok perempuan bisa masuk? Nih Al-Quran indahnya. Assalamualaikum. Masih hidup? Lanjut apa kagak ini? Perlu diketahui sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, para pemirsa sekalian. Kalau Al-Quran udah menggunakan kata ganti antum. Ya dia jatuh itu ngapa lagi? Ibu sih nyenggol-nyenggol. Assalamualaikum. Sampai mana tuh konsentrasi gue hilang gara-gara tiang jatuh ini. Antum ya. Kalau di Al-Quran udah pakai antum ya, buat laki-laki mau antum mau kum alaikum segala macam ya, maka itu juga udah pasti masuk buat perempuan. Kalau perempuan yang dipanggil, laki-laki belum. Jelas nih kira-kira. Makanya juga kutiba alaikumus, nggak ada kutiba alaikum wa alaikunnas siyam, nggak, cukup aja tuh. Maka wajar kalau dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki pemimpin buat perempuan. Ya, makanya kalau perempuan ngikut tuh. Bapak Rojali, bininya Ibu Rojali. Bapak Cecep, ibunya. Bapak RT, ibunya. Padahal yang jadi RT siapa? Bapak. Dah, singkat cerita, kita semuanya ini yang dituju di dalam hadis tersebut. Ya, makanya tuh hadis sebenarnya panjang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu masyhurnya begitu tuh. Tapi ada kelanjutannya tuh. Fal imamu ila akhiri dah. Yang namanya imam penguasa tuh. Itu juga merupakan pemimpin. Baik buat dirinya maupun buat rakyatnya. Maka dia bakalan nantinya diminta pertanggungjawaban. Assalamualaikum. Benar apa betul? Antar kalau pemimpin-pemimpin yang adil, ini pemimpin yang bakalan nyium wanginya surganya Allah Subhanahu. Jangankan masuknya, belum masuknya
Allah udah lindungin tuh, dikasih yang namanya payung sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih yang namanya apa tuh? Bayang-bayang apa-apalah pokoknya payung dah gitu. La dhilla illa dhilluh. Ketika kagak ada lagi yang namanya payung, entar kapan di hari kiamat tuh pemimpin adil. Alhamdulillah. Jadi yang paling pertama disebutin adalah penguasa. Kenapa? Karena yang namanya kata pemimpin emang identik sama yang namanya penguasa. Maka penguasa yang adil adalah orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bangsa Indonesia, negeri kita tercinta, Allah kasih pemimpin-pemimpin yang adil, pejabat-pejabat yang adil, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sebab kalau pemimpinnya udah adil, insya Allah rakyatnya juga bakalan sejahtera. Benar apa benar? Kalau pemimpin yang beriman dia bakalan takut tuh. Takut apa Ustaz? Takut ama bayang-bayang pertanyaan dan pertanggungjawaban dirinya di hadapan Allah. Maka saking takutnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau itu tiap malam ketika jadi pemimpin muter di kampungnya. Benar apa benar? Udah pernah dengar ceritanya? Belum. Hidup udah lama belum denger nih cerita. Udah banyak yang ceritain. Jadi Sayyidina Umar Ibnul Khattab lagi muter tuh kan tiap malam ketemu ame janda lagi malam-malam yang anaknya nangis. Ini bukan janda muda. Bukan janda muda, udah tua jadi punya anak. Anaknya lagi nangis, ditanya kenapa anak ente nangis? Lapar. Kenapa lapar? Terus kemudian dia katakan kurang lebihnya begini, ini gara-gara Umar, khalifah yang kagak pernah merhatiin saya, pemimpin yang gak kenal sama rakyat kecil. Kaget Sayyidina Umar Ibnul Khattab dengernya bu. Subhanallah. Apa marah Sayyidina Umar? Kagak. Langsung dia ngambilin itu gandum di tempat yang udah disediain tuh khusus buat negara tuh. Dia gendong, ada sahabat bilang, ya Amirul Mukminin biar saya aja deh. Wailak celaka engkau, ngapain ente? Ini beban aneh. Apa ente mau gantiin aneh ntar di akhirat? Nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Dia angkat sendiri, dia kemudian kasih sendiri, dia masakin bahkan sendiri. Dan kemudian pada akhirnya semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir begitupun kita semuanya termasuk orang-orang yang memimpin buat diri kita sendiri. Maka jadilah pemimpin minimal buat diri kita sendiri dengan bertanggung jawab terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Wallah. Terima kasih Ujai, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang insya Allah menjadi bahan bagi kita untuk memperdalam tema yang sangat menarik sekali ini. Tentunya kita akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema yang menarik sekali, setiap diri adalah pemimpin. Dan sekali lagi terima kasih kepada para jemaah yang telah mengirimkan pertanyaan. Insya Allah ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Kami persilakan penanya pertama dari Bapak Bejo Margowaluyo yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, mohon izin. Tema kali ini sangat menarik, yaitu setiap diri adalah pemimpin, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang telah juga tadi diangkat oleh Ustadz, dibacakan oleh Ustadz. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin,
dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara tekstual tidak semua orang begitu membaca hadis ini tahu maksudnya. Nah, mohon izin Ustadz untuk bisa menjabarkan dan menjelaskannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang ini hadisnya luar biasa. Kita adalah pemimpin. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita harus menjadi orang yang amanah. Harus menjadi orang yang amanah. Satu, amanah kepada diri kita sendiri. Amanah kepada diri kita sendiri. Ini Allah berikan badan kita fisik, ya. Kemudian Allah ciptakan kita ini, maka kita harus amanah, jaga nih amanah Allah Subhanahu wa taala. Lisannya jaga, matanya jaga, hatinya jaga. Nah, salah satunya latihannya dengan puasa. Puasa itu mampu mengendalikan diri. Tadi siapa yang Jumatan kumurnya 3 keluarnya 2? Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar gak? Pura-pura lemes. Itu sama seperti emak-emak kalau lagi naik motor, sennya kiri, beloknya kadang-kadang yang ngesen belok, matiinnya di dalam garasi. Itu bukan ibu-ibu yang ada di sini, bukan. Itu yang di sana. Kalau ibu yang di sini semuanya bawa mobil, tapi belinya di minimarket, ya. Itu namanya mobil-mobilan dong, ya. Nggak, Bu, insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amanah, kita mengendalikan diri kita sendiri, bisa nggak? Jadi kesuksesan Nabi itu mulai dari Nabi dulu. Nabi itu sukses dalam ibadahnya, dia juga menjadi panglima perang, menjadi pemimpin negara, kemudian juga memimpin keluarganya, dirinya, sukses dia. Dari diri ke keluarga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak kita? Ini ngeri nih. Dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, mata, hati akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunain untuk apa? Tidaklah melangkah kaki kita nanti di akhirat kecuali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, tentang umurnya. Ini umur Bapak Ibu, ini kan rata-rata 17 lari nih, benar gak? Ya. Nah, ini kira-kira masih pada pemuda, semangatnya Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunain diri kita, umur kita buat apaan? Bapak Ibu buat apaan gunain? Kemudian juga harta kita gunakan untuk apa? Beli baju boleh nggak? Baju baru, alhamdulillah, mobil baru dan sebagainya boleh. Tapi nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya berkah, ditanyanya gampang. Ibu beli apa aja boleh, tapi ditanyanya bisa. Kita beli pakaian buat apa? Buat ibadah, buat sholat, bener gak? Buat ke masjid, alhamdulillah. Bawa mobil, bawa motor dan sebagainya, silahkan. Tapi ke tempat yang baik, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman gak kita? Kalau bisa silahkan. Bahkan ada ulama yang memakai pakaiannya itu mahal. Kalau dirupiahkan kira-kira ratusan juta tuh, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, umur kita ditanya, harta kita ditanya, ilmu kita ditanya. Ya, kalau harta ada 2, dari mana engkau dapatkan, halal atau haram? Kemudian digunain buat apaan, halal atau haram? Tahu tempe halal atau haram? Haram, makannya 3 bilangnya ya harus sesuai, harus latihan jujur, apalagi bulan Ramadan. Nah, kemudian ditanyakan tentang fisik kita, anjismihi, matanya, telinganya, hatinya, langkahnya, bisa nggak kita kendalikan? Itu satu, amanah pemimpin buat dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita amanah. Kemudian kita amanah nggak? Dititipkan siapa? Istri amanah nggak? Amanah dari mertuanya, benar nggak? Harus kita muliakan istri kita, benar nggak? Setuju nggak Ibu? Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Salah satunya adalah terbaik buat istrinya. Saya tanya ibu-ibu, kalau ditinggal suami sedih nggak? Bapak-bapak kalau ditinggal istrinya seneng nggak? Karena bisa nikah
Enggak lah ya, istrinya meninggal akhirnya dilangkahin mayatnya supaya mungkin biar hidup lagi. Enggak, ini bunda dia bicara dengan anaknya dulu, memberikan wasiat kepada ayah, kalau ayah mau nikah lagi langkahin dulu mayat bunda ya, akhirnya dilangkahin setelah wafat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibu panjang umur, suaminya panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Jadi istri adalah amanah. Bapak-bapak dikasih apa sama mertuanya? Rumah dikasih nggak? Anggap dikasih dah, ya kan? Mobil dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Lebih daripada itu, yang diberikan kepada kita laki-laki, anaknya daripada mertua kita, sesuatu yang paling disayang adalah anaknya yang dirawat dari kecil sampai besar diberikan kepada kita. Maka kita harus berbakti sama mertua kita. Ini amanah. Kemudian anak, nih tadi diri kita udah, sekarang orang lain. Anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak anaknya hafal Quran? Mau nggak anaknya mencintai Nabi Muhammad SAW? Mau nggak? Mau. Kalau mau sesuai dong apa yang kita ajarkan. Sering bawa ke masjid, sekolahkannya juga di tempat-tempat islami yang diajarkan Quran dan sunnah. Jangan mimpi di siang bolong anak kita pengen hafal Quran, mau mencintai Nabi, tapi disekolahkannya nggak pernah diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang tua berbakti. Berapa lama sih umur orang tua kita? Kata Nabi, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum may yajuzu zalik. Kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu tidak banyak. Di sini ada usia yang 60, ada yang 70. Nggak usah angkat tangan, nunjuk-nunjukkan, lihat-lihatan, udah kelihatan. Nafasnya Senin Kemis, ya. Nggak lama orang tua kita juga akan wafat. Berbaktilah kepada orang tua dan mertua kita. Anak kita ini sabar, masih kecil, nanti juga besar. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Diri kita bagus, keluarga kita bagus. Saat kita dipilih menjadi pejabat yang baik. Siapakah pejabat yang baik itu? Yang kalian mencintainya, dia pun mencintai Anda. Yang kalian memuliakannya, dia pun memuliakan Anda. Kemudian yang dia mendoakan Anda dan Anda pun mendoakan dia. Masya Allah. Seburuk-buruk pejabat adalah rakyatnya melaknat, mengutuk pemimpinnya pun melaknat dan mengutuk rakyatnya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Yanti yang akan dijawab oleh Ujai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah yang dimaksud dengan pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Silakan Ujai. Iya, sebenarnya pertanyaan ini nggak beda jauh dengan apa yang ditanyakan. Poinnya sama, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ustadz Sayyid Qutub. Jadi sebagai penambahan bahwa yang namanya pemimpin di dalam Islam, sebagaimana apa yang memang dijelaskan di dalam hadis tadi. Gitu ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, ya. Jadi setiap dari kita itu adalah pemimpin. Nah, kita ini kan masing-masing punya yang namanya apa ya, background sosial yang berbeda, bisa dikatakan gitu ya. Ada yang menjadi secara kasat mata RT, hansip, RW, camat, sampai presiden, kan gitu ya. Ada yang kemudian juga tukang dagang, ada juga yang pegawai, ada yang juga rumah tangga, bapak, ibu, anak juga begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya adalah setiap kalian dalam pandangan agama Islam ini sebetulnya adalah pemimpin. Minimal kalian memimpin diri kalian sendiri. Nah, bagaimana tuh keterangannya? Salah satunya tadi apa yang disampaikan Ustadz Sayyid Qutub gitu. Karena kita ini masing-masing mempunyai pertanggungjawaban, tanggung jawab, ya. Makanya secara detail yang tadi pengen saya sampaikan sebenarnya gitu, selain yang namanya penguasa, itu ada yang namanya suami. Itu juga sebenarnya udah disampaikan tuh. Suami menjadi pemimpin buat siapa? Buat istri sekaligus
anak-anaknya, kan gitu. Maka dia bakal dimintain pertanggungjawabannya ntar nih, bagaimana ngurus anak lo, bagaimana ngurus bini lo, gitu, bagaimana ngurus keluarga lo, adil apa kagak, bagus sama enggak, bertanggung jawab apa enggak sesuai dengan tuntutan syariat. Begitu pula istri, gitu kan. Bagaimana kemudian si istri ini ya menjadi istri, apakah dia solehah, apakah dia tolehah, kan gitu. Sama itu belakangnya hahah juga. Membeda depannya yang atuh solehah, yang atuh tolehah, gitu ya. Begitupun dengan suami, soleh apa toleh, gitu. Hah? Ini dia sedang menjalankan kepemimpinan buat dirinya dari apa yang memang menjadi latar belakang dia di alam dunia. Perempuan bagaimana ngurus anak, gitu ya, bagaimana ngurus yang namanya duit laki, gitu kan. Kira-kira nih duit laki umpamanya bagaimana dijalaninnya, jangan sampai kayak cerita punya bini gitu, tapi dia punya duit, suaminya dikata duit apes. Kenapa duit apes? Bininya bilang, bang ini duit di bawah bantal, duit siapa bang? Kata lakinya duit apes. Emang kenapa bang kok duit apes? Ya udah gue umpetin masih ketemu juga melo. Itu namanya duit apes, jangan kebangetan pinter, gitu ya. Nah, jadi itu jadi istri soleha, begitupun jadi anak, gitu kan, menjadi anak yang soleh dan soleha, dia bakal dimintain pertanggungjawabannya sampai dengan seterusnya. Kita ini punya yang namanya sebagai hamba pun begitu, sebagai hamba gitulah. Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan dimintain pertanggungjawaban. Kalau tadi kan bahasanya baru hablum minan nas dah. Terus ada hablum minallah, kan begitu ya. Nah, urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga tuh Pak dimintain pertanggungjawaban. Makanya kita punya kewajiban kudu apa kalau misalkan kita nyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kudu kenal kepada siapa yang kita sembah. Bener apa kagak? Nah, kalau misalkan bagaimana pertanyaannya, cara kenal Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Assalamualaikum. Masih hidup nih? Bagaimana caranya kenal sama Allah Ta'ala? Ngaji, kenal diri lagi, ribet amat ngaji, betul nggak? Pahamin akidah, kan gitu ya. Karena yang namanya ilmu akidah untuk apa itu Pak? Mengenal siapa yang kita sembah, betul. Dan ilmu akidah itu lebih penting. Cuman kadang-kadang orang zaman sekarang malah kagak ngerti, taunya Islam baik, tapi akidah dia kagak ngerti. Dia nggak paham siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu mesti dipahamin. Assalamualaikum. Jelas. Terus kemudian juga syariat, bagaimana caranya sholat, iya kan? Ibu tiap hari sama bapak sholat nggak? Sholat apa enggak? Berapa rukun sholat? Rukun sholat ada berapa? 5. Lu kata rukun Islam, rukun sholat mesti tahu. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 17, apa aja perbedaannya, apa syarat sah sholat. Sampai kadang-kadang urusan yang namanya syarat sama rukunnya beda tuh bang, beda tuh syarat agung. Syarat sama rukun apa bedanya biasanya? Tahu apa enggak? Tahu. Rukun itu adanya di dalam pekerjaan rata-rata, adanya dalam sampai akhir pekerjaan. Kalau syarat itu rata-rata ya di luar pekerjaan. Kayak syarat sah sholat adanya di dalam apa di luar pekerjaan? Salah satu syarat sah sholat apa? Islam. Ya emang orang Islam emang yang wudu. Syarat sah sholat adalah wudu. Adanya di dalam sholat apa di luar sholat? Begitupun yang lainnya menghadap kiblat dan lain sebagainya, paham? Nyampe jadi ngaji pikih dan urusannya kita nih. Nanti ada gitu episode gitu, nanti kita angkat episode tentang sholat ya kita. Luar biasa. Baik, kita masih menyimpan lagi beberapa pertanyaan, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Anda masih bersama kami dalam Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang setiap diri adalah pemimpin. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Anita yang akan dijawab oleh Ustadz Syed.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri pemimpin yang ideal dalam ajaran Islam? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pemimpin itu sebagaimana tadi qori kita membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 dengan 59. Pertama, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Itu mutlak, jangan tanya. Apa yang diperintahkan Allah kerjain semua dan Rasulnya. Apa yang dilarang Allah sama dengan yang dilarang Rasul, maka tinggalkanlah. Totalitas, apa yang diperintahkan Allah kerjain, yang dilarang Allah dan Rasul tinggalin. Kemudian ketaatan kita yang ketiga adalah ulil amri. Ulil amri, pemimpin, itu ada tiga. Yang ketiga ya. Kemudian kita wajib taat dengan orang tua, satu, wajib. Taat kepada suami, wajib. Yang ketiga taat kepada pemimpin, ini wajib. Suami, orang tua, pemimpin, wajib kita taat. Tapi tidak mutlak ketaatannya selama menyuruh kepada kebaikan. Kalau nyuruh maksiat dan dosa, maka tinggalkan. Nggak ada kewajiban. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama dia menyuruh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti Bu ya? Itu taat kepada Allah, Rasulnya, pemimpin, orang tua, dan juga suami. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Kalau kita lihat ayat 58-nya sebelum itu adalah Allah perintahkan kita kalau menjadi pemimpin, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Harus amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau hukum buat rakyat kita dan sebagainya harus adil, ya. Tidak tumpul ke bawah, ya kan? Apa namanya, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas misalnya, nggak boleh, harus adil. Satu amanah, yang kedua adil. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah apa? Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Islam nih ya, mencari pasangan yang mukmin, yang mukminah, benar gak? Bahkan bahasa Al-Quran itu wala tangkil musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tungkil musyrikin hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jadi misalkan pasangan kita ini orang kaya terkenal tapi tidak beriman kepada Allah, itu lebih kurang bagus, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang jauh lebih mulia walaupun dia budak. Bayangkan coba, walaupun dia budak tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuliakan, mengutamakan, jelas harus beriman kepada Allah dalam merekrut karyawan, bahkan dalam Islam. Bahkan Nabi dapat teguran dari Allah dalam surat Abasa. Nabi semangat dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy. Sedangkan pada saat itu datang Abdullah bin Umi Maktum yang minta nasihat dari Nabi, dari Al-Quran. Tapi Nabi fokusnya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Nah, datang teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mukmin itu lebih utama, apalagi yang ingin dia pelajari Al-Quran, apalagi dia taat kepada Allah. Pemimpin harus beriman kepada Allah dalam versi Islam. Kemudian yang kedua adalah dia harus adil. Kemudian yang ketiga dia harus amanah. Yang keempat dia mempunyai kemampuan. Dia mempunyai kemampuan. Ada sahabat Nabi, dia menginginkan jabatan, kata Nabi, jangan, kamu ini lemah, kamu ini nggak sanggup, nanti bebannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disanggup, Masya Allah. Bahkan kalau di zaman Nabi dulu, para sahabat juga menjadi khalifah, itu saat dipilih pun sedih, ya, bukan dia syukuran, bahkan layaknya taubatan ya, gitu ya, bukan syukuran. Kenapa? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah melangkah, melakukan kezaliman, neraka balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ya, Umar bin Abdul Aziz ya, salah satu pemimpin Islam, gara-gara ada binatang yang tersesat, gara-gara jalanannya rusak, itu dia tobatnya kepada Allah luar biasa. Sekarang
jalanan rusak, gara-gara jalanan orang ada yang wafat, benar nggak? Kesandung, keselip, jatuh dan sebagainya, itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz juga itu sahabat-sahabat bukan yang banyaknya mustahiknya, bayangkan ini yang penerima zakatnya nggak ada, semuanya muzaki, masya Allah. Ini luar biasa, ada kepedulian. Sebagaimana tadi juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ngecek malam hari, siapa yang lapar, siapa yang haus, tanggung jawab dia. Anda nggak sanggup, jangan main-main. Kalau Anda sanggup, perhatikan. Saya tinggal di Jakarta Selatan, ayah bunda. Saya coba latihan. Kata ulama, tidak sempurna iman seorang sampai dia peduli dengan bangsanya. Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus. Jangankan manusia, hewan pun diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan mukmin, kafir pun diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya latihan nih. Saya datang ke janda-janda, janda tua disantuni, janda muda dinikahin, bukan ya. Saya kumpulkan di Jakarta Selatan, Bapak Ibu coba kumpulkan orang-orang yang membutuhkan, saya datangi, kita latihan seperti Amirul Mukminin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga banyak orang yang susah Bu di dunianya, fakir miskol, fakir kuota, bukan ya. Orang-orang susah itu banyak dimasuk surganya Allah. Ini hiburan buat kita ya. Justru yang masuk surga itu masuk neraka itu orang-orang yang sombong, tidak amanah, tidak adil. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Yuliarto yang akan dijawab oleh Ujai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan Pak Ustadz. Seorang pemimpin sudah berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan amanah yang diembannya. Namun tentu saja ada yang kurang berkenan. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi tentang hal ini? Demikian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ujai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, kadang-kadang jamaah yang bertanya itu tidak memperhatikan dulu siapa sebenarnya ustadz yang ditanyanya. Yang ditanya Ujai matanya kemari, begini Ustaz, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Begini Pak, setiap dari kita pasti punya salah apa enggak? Dan pasti terjatuh kepada kesalahan atau enggak? Karena kita manusia biasa. Makanya kita sebagai manusia dikatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat salahnya dan tempat salah dan lupa. Kenapa? Karena kita nggak maksum. Illa para nabi, terkhusus baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, terkhusus ketika dia sebagai orang yang menjadi pemimpin atas kaumnya, selama dia bukan nabi, pasti ada kekeliruan yang dia jalani. Lalu bagaimana kemudian Islam menyikapinya? Ya wajar saja. Akan tetapi perlu diketahui, siapapun dia ketika dia berbuat kesalahan, kan gitu. Jangankan pemimpin, orang biasa saja harus bersegera untuk memperbaiki daripada yang namanya kesalahan tersebut. Maka dikatakan di dalam hadis yang populer, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, gitu ya. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menarik nih, Pak. Ya, Bang.
Bertakwalah kalian kepada Allah. Tuh, bertakwalah kalian kepada Allah. Berarti kalau bicara bertakwa, perbuatan baik, perbuatan dosa tuh. Baik. Hai sumakunta, dimanapun kamu berada. Di kantor bertakwa, di masjid, apalagi di rumah bertakwa, gitu kan. Di tempat ibadah, apalagi di semua tempat. Hai sumakunta. Tapi Allah maha tahu hamba-hambanya. Karena kita ini bukan orang yang maksum, makanya Nabi juga nyuruh wa'atbi'is sayyi'ata al hasanata. Ikutilah yang namanya keburukan ente. Artinya kalau kita udah terlanjur buat salah, buat kekhilafan, iringin tuh kesalahan buru-buru al hasanata dengan kebaikan. Tuh, dengan amal yang soleh. Maksudnya adalah tipikal karakter orang yang beriman itu, ya, dia paham dirinya tuh bukan maksum, pasti bisa terjatuh daripada yang namanya kesalahan dan dosa. Tetapi orang yang beriman adalah ketika dia jatuh di dalam kesalahan tadi, dia akan memperbaikinya buru-buru. Tuh, artinya jangankan bicara kepemimpinan, bicara rakyat biasa kalau beriman kepada Allah, bagusnya begitu tuh. Emang kudunya begitu, apalagi yang namanya pemimpin. Tapi timbul pertanyaan juga, apakah kemudian kesalahan ini hanya karena keteledoran? Itu yang menjadi persoalan. Kalau kesalahan tadi karena backgroundnya yang tidak mampu untuk kemudian menjadi seorang pemimpin bagi kaumnya, lalu dipaksakan, nah ini masuk kategorinya idza usidal amru li ghairi ahli fantaziru sa'ah. Nah yang kayak begini bahaya malah. Apabila satu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka tadi kata Ustadz bilang, kalau yang namanya orang menjadi pemimpin harus punya kemampuan. Jangan ibarat kata mau doang jadi pemimpin tapi kemampuannya kagak ada. Mesti punya ilmu, mesti punya yang namanya tipikal kepemimpinan tersebut, karakter kepemimpinan tadi, sehingga pada akhirnya yang dipimpinnya akan merasakan kebaikan-kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada intinya kita menjadi seorang pemimpin juga harus tahu diri bahwa kita memiliki kemampuan atau tidak. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, kita lanjutkan lagi tema bahasan kita, setiap diri adalah pemimpin. Pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Mudzakir yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz untuk bertanya. Ini kaitannya dengan pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dan alhamdulillah di masjid kami ini, walaupun dalam lingkup organisasi yang kecil DKM, kami senantiasa mengikut sertakan para remaja untuk semua kegiatan yang terkait dengan masjid ini. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus kita persiapkan sebagai orang tua untuk mempersiapkan para remaja, para pemuda, agar kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang akhlak murkaromah dan juga menjadi orang yang soleh, orang yang baik dan tentunya islami. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi sampaikan syubanul yaum rijalul ghad, pemuda saat ini pemimpin masa depan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin yang soleh, amanah, adil, sidik, amanah, tabligh, fatanah, punya nilai kejujuran, kemudian juga amanah, kemudian juga mempunyai komunikator yang bagus, kemudian juga dia memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan intelektual. Nah, jadi kalau orang tua ke masjid itu wajar karena sudah bau surga sembarangan nih, bau surga. Itu wajar. Anak-anak ke masjid itu juga wajar karena disuruh oleh orang tuanya, benar gak? Tapi kalau pemuda, dia bisa ngapain aja. Anak muda bisa ngelawan orang tuanya gak? Kadang-kadang orang tuanya sudah tua, namanya juga orang tua, dikagetin bisa wafat dia, ya kan? Bisa dilawan.
Anak muda bisa ngapain aja, mabok jadi, bunuh orang jadi, judi jadi, ngapain aja bisa. Nauzubillah min dzalik. Tapi yang dipuji oleh Allah, yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda. Nanti ya di akhir zaman ya, bahkan juga di akhirat nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yauma la dzilla illa dzilluhu, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokusnya anak didik kita bagaimana lingkungannya, bagaimana orang tuanya. Orang tuanya pengennya maunya apa? Satu, kalau anaknya pecinta musik, jadilah anaknya pecinta musik. Kalau anaknya pemain bola, orang tuanya suka bola, jadilah anak-anaknya pemain bola. Kemudian juga kalau orang tuanya pengen anaknya hafal Quran, berarti anaknya juga dia harus menghafal Quran. Didik anak kita ke sekolah-sekolah Islami. Ajarkan anak-anak kita agar menjadi orang yang soleh, yang mempunyai ilmu yang dahsyat, disibukkan dengan kebaikan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, sesuatu yang sia-sia pun ditinggalkan. Saat muda sebelum kita tua, mumpung masih muda seperti orang mengukir di atas batu, kalau sudah tua di atas air. Mumpung masih muda, anak-anak kita ajarkan kebaikan, hafalkan Quran. Ada saatnya dia berhenti nanti, selesai hafal Quran usia 10 tahun 15 tahun, ada saatnya nanti dia mengkaji, ada qiraah, kemudian tilawah, saatnya dia mentadaburi, memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Nah itu ada. Kemudian apapun profesi kita, kita semua adalah dai. Nahnu du'at qabla likulli syai'. Apapun profesi kita, ngajak kepada orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala berarti mustajab. Satu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan anak kita menjadi pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, da'watul madlum, orang yang dizalimi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Ayah bunda, doain anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Ilmunya banyak, amalnya banyak, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Allahumma faqihu fid din wa 'allimni at-ta'wil, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil qur'an hafadhah alladzina hum akhluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil qur'an was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Kelihatannya anak-anak biasa aja, tapi dia merekam. Kalau diajarin, diajakin ke masjid, dia sering mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia akan nular nanti. Dia ingat orang tuanya mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Said Kutub, kemudian Ustaz Jalani Ujai yang telah berbagi ilmu dan nasihat di dalam kesempatan kali ini. Insyaallah akan memberikan manfaat bagi kita, terutama di bulan suci Ramadan. Kita berbicara tentang kepemimpinan, kita akan mengetahui kualitas kepemimpinan kita tergantung bagaimanakah kita melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan sampai pada segmentasi doa selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Indonesiaku untuk hari ini, dan insyaallah besok di Sabtu 1 April kami akan menghadirkan Habib Ahmad Al-Kaf dan Syekh Muhammad Abdullah Al-Rashidi dari Pondok Pesantren Darul Munir Jati Asih Bekasi. Saya Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta mendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha
illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim bil qabul.